Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manus Dadan. Di sini saya mahasiswa Teknik Instrumentasi ITS dengan judul TA yaitu rancang bangun prototipe detektor alkohol untuk verifikasi kehalalan minuman terintegrasi smartphone. Yang mendasari penelitian ini adalah 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Berdasarkan Undang-Undang JPH, sertifikat halal resmi diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang disingkat BPJPH dan bersifat wajib. Kedua, yaitu menurut Kementerian Perindustrian, angka pertumbuhan industri sektor makanan dan minuman mencapai 7,78%, di mana angka tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan industri non-migas yaitu 4,34%, dan pertumbuhan industri nasional sebesar 5,2%, sehingga bertambahnya banyaknya industri sektor makanan berbanding lurus dengan makanan dan minuman yang harus mempunyai sertifikasi halal dan haram. Ketiga, yaitu untuk mempermudah dan mempercepat uji laboratorium kandungan alkohol untuk proses sertifikasi kehalalan produk. Terdapat komponen yang menunjang penelitian tugas akhir ini adalah 1. Sensor MQ3 dan TGS2620 sebagai sensor yang mendeteksi uap alkohol. Kedua, yaitu Arduino Uno sebagai microcontroller. Ketiga, yaitu Node MCU32 yang akan dikomunikasikan dengan Arduino sebagai modul WiFi. Keempat, yaitu LED dan buzzer sebagai sistem indikasi. Kelima, yaitu LCD TFT sebagai monitoring offline. Dan keenam, juga terdapat sistem charging menggunakan baterai 18650 dengan modul 4506. Sistem kerja pada alat ini yaitu terdapat sistem charging yang dilakukan dengan cara menseri baterai 18650, sehingga cara-cara baterai 18650 dilakukan satu persatu pada holder baterai di PGB board. Lalu menggunakan adaptor charger dengan input 5 volt dan 2 ampere, dengan waktu charger dilakukan selama 2 jam dengan waktu penggunaan alat mencapai 6-8 jam. Terdapat dua sistem monitoring yaitu LGTFT dan aplikasi Android. Pada perancangan monitoring aplikasi Android dilakukan tahapan mengkomunikasikan microcontroller terhadap ESP32. Lalu Node MCU32 akan mengirimkan data sensor kepada MQTT broker yang berlaku sebagai jembatan antara publisher dan subscriber. ESP32 berlaku sebagai publisher dan aplikasi Android dan database MySQL sebagai subscriber. Terdapat dua proses yaitu menampilkan data pada aplikasi Android dan juga menyimpan data pada database. Proses pertama yaitu aplikasi Android akan menerima data hasil dari MQTT broker lalu menampilkan data tersebut pada aplikasi Android. Proses kedua yaitu MQTT akan menangkap data menggunakan Express.js lalu akan menghidupkan server XM untuk menjalankan MySQL sehingga dapat menyimpan data sensor pada database. Protokol komunikasi antara microcontroller Arduino Uno dengan Node MCU32 menggunakan komunikasi RxTag. Protokol komunikasi yang digunakan untuk menampilkan data sensor pada aplikasi Android dan untuk menyimpan data ke dalam database MySQL yaitu MQTT. Data sensor yang telah terkirim ke Node MCU SP32 akan menuju MQTT broker sebagai jembatan antara publisher dan subscriber, lalu mengkategorikan pesan yang dikirim sesuai topik. Untuk mengakses database MySQL, maka diperlukan software XM. Telah berhasil dilakukan uji variasi preferensi sensor MQ3 dan TGS2620 saat dikenai metode kedap udara, dan pada variasi kadar alkohol dengan karakteristik statik sensor MQ3 adalah presentasi error sebesar 6,66% dengan nilai akurasi sebesar 93,34% dan nilai presisi sebesar 0,11. Berdasarkan hasil uji variasi performansi sensor MQ3 dari pengukuran kadar persen alkohol terhadap validator, dapat diketahui bahwa setiap variasi kadar persen alkohol, nilai sensor MQ3 yang berwarna hitam sudah mendekati dengan nilai validator yakni refraktometer alkohol yang berwarna merah. Karakteristik statik sensor TGS2620 adalah presentasi error sebesar 4,8% dengan akurasi sebesar 95,14% dan nilai presisi sebesar 0,09. Berdasarkan hasil uji variasi formasi sensor TGS2620 dari pengukuran kadar persen alkohol terhadap validator, dapat diketahui bahwa setiap variasi kadar persen alkohol, nilai sensor TGS2620 yang berwarna hitam sudah mendekati dengan nilai validator yakni refraktometer alkohol yang berwarna merah. Telah berhasil dilakukan uji variasi performansi sistem monitoring dan sistem indikasi buzzer dan LED, serta dilakukan uji integrasi antara LCD TFT, aplikasi Android dan sistem indikasi buzzer dan LED, dan ditemukan delay dengan rata-rata 1 detik. Lalu telah berhasil diuji variasi performansi sistem database MySQL. Sistem database MySQL dapat menyimpan data dalam waktu 1 detik.
membuktikan bahwa protokol komunikasi MQTT tepat digunakan sebagai sistem monitoring IoT dan sistem database MySQL.